Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, Bapak Ibu Saudara semua dan anak-anak, khususnya peserta didik SMP Negeri 63 Jakarta. Pada kali ini saya akan memberikan sedikit pembelajaran tentang bahasa Indonesia, khususnya materi puisi, yaitu membacakan puisi. Seperti halnya kemarin sudah kita lalui materi tentang membuat puisi, yang waktu itu saya contohkan buku kumpulan puisi yang berjudul Arca, karya saya sendiri, dan ini buku ini sudah terbit pada tahun 2018. Untuk kali ini saya akan mencoba membacakan puisi, salah satu puisi yang ada dalam buku kumpulan puisi itu. Namun sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa kalau membacakan puisi, langkah-langkah yang harus kita perhatikan, yang pertama adalah kita harus memahami dulu apa puisi tersebut. Kita harus baca dalam hati dulu, berulang-ulang apa makna dan maksud puisi yang akan kita bacakan. Kemudian setelah itu boleh kita berlatih sebelum kita membacakannya, barangkali di depan orang banyak. Nah, jika kita membaca puisi, yang pertama adalah vokal. Vokal kita harus jelas, kemudian harus terdengar di seluruh ruangan tempat kita membaca puisi. Tentu saja tidak harus berteriak, tidak harus melengking suaranya, tetapi sesuai kebutuhan apa yang ada dalam puisi tersebut. Tetapi diusahakan suaranya terdengar di seluruh ruangan tempat kita membaca puisi. Kemudian di dalam vokal itu pun sendiri ada bermacam-macam. Yang pertama adalah volume, kemudian yang kedua adalah intonasi, dan yang ketiga adalah penjedaan. Intonasinya adalah panjang pendeknya suara, kemudian tinggi rendahnya, bagaimana kita membacakan sesuai dengan isi puisi tersebut. Kemudian penjedaan, kalau kita kurang tepat dalam menjeda dalam penjedaan puisi tersebut, pembacaan puisi tersebut juga nanti arti yang akan kita sampaikan pada puisi tersebut akan berkurang. Kemudian setelah vokal, yang kedua adalah penghayatan. Penghayatan ini penting sekali karena rasa yang didengar atau rasa yang ada dalam puisi tersebut akan tersalurkan lewat penghayatan dari orang yang membaca puisi. Jika yang mendengar puisi kok rasa hatinya itu seperti apa yang dirasakan oleh yang membaca puisi, maka dikatakan sebagai si pembaca puisi itu akan berhasil membacakan puisinya. Rasa itu ada yang sedih, marah, dan sebagainya. Pokoknya apa yang dirasakan oleh pembaca puisi itu akan tersampaikan dengan benar kepada pendengar, sehingga pendengar merasakan hal yang sama. Maka penghayatan itu dikatakan sebagai berhasil. Kemudian yang terakhir adalah penampilan. Dalam pembacaan puisi itu penampilan itu terdiri dari gestur dan sebagainya. Gestur atau gerak anggota badan itu tidak harus direncanakan dalam membacakan puisi, tetapi hanya mengikuti, atau istilahnya hanya mengikuti karena kita membaca puisi, jadi otomatis anggota badan kita ikut bergerak. Oke? Barangkali sekarang saya akan membacakan salah satu puisi yang ada dalam buku saya. Judulnya Kesetiaanku. Silahkan nanti yang mendengarkan atau melihat pembacaan puisi ini tolong disimak, nanti tolong diinterpretasikan apa sih arti yang ada dalam puisi yang berjudul Kesetiaanku, karya Patria Susanti. Kesetiaanku.
karya Patria Susanti. Aku tak lagi menangis tatkala belati menusuk hatiku, karena kuanggap itu adalah permainan. Aku tak lagi berteriak tatkala peluru itu menembus jantungku, karena kuanggap itu hanyalah kebohongan. Dan aku tak lagi meronta tatkala roda-roda itu melindas tubuhku, karena kuanggap semua itu hanyalah lelucon belaka. Aku akan menangis apabila mendengar derap kaki pengibar bendera. Kubayangkan betapa besar pengorbanan pahlawan kala itu. Dan aku akan berteriak apabila menyaksikan ketidakadilan sang penguasa. Karena kubayangkan betapa rakyat kan hidup sengsara. Dan aku akan meronta apabila merasakan persatuan itu telah tiada. Karena kubayangkan kehancuran sebuah negara yang bernama Indonesia. Terima kasih. Itulah salah satu puisi saya yang berjudul Kesetiaanku, yang berada di buku Arca, buku kumpulan puisi yang berjudul Arca. Dan dengan demikian maka selesai pula video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.